Alhamdulillah. Kak Arman sudah lempar. Ya alhamdulillah jaringan memang lagi lelet. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah hadir pada ruang virtual ini. Ini adalah kelas virtual yang terakhir ya, Jimit kita, durasinya 1 JP. Nah, yang menjadi topik hangat pembahasan kita malam ini terkait refleksi. Refleksi bukti karya. Jadi, tadi saya sudah memvalidasi bukti karyanya Kak Risno. Alhamdulillah memang sempat saya suruh revisi karena surat pengajuannya itu, surat pernyataan itu tidak ditandatangani oleh kepala sekolah sekaligus pesertanya. Dan akhirnya yang sudah ditandatangani belum sempat diupload, malah yang diupload yang tidak ditandatangani. Jadi setelah diupload lagi, alhamdulillah sudah validasi. Nanti tadi semua cek secara berkala apakah sudah terbit. Ada notifikasi dari tim PMM yang akan memberitahukan bahwa karya Anda sudah terbit. Nah, ketika sudah terbit, jadi Kak Risno bisa buka di PMM, kemudian bagikan. Mau lihat di mana itu Kak? Lihat di PMM? Iya, masuk di PMM, kemudian cari bukti karya, cari di situ karya saya. Masukkan nama, judulnya apa, nanti lihat panduan di situ. Tapi kalau sudah terbit, kalau belum terbit makanya dicek secara berkala. Kalau sudah terbit jangan lupa bagikan. Linknya itu dibagikan. Itu ya. Kemudian kalau tidak salah ada lagi langkahnya. Coba nanti dicek karena saya tidak bisa membuka LMS peserta. Apakah lagi ada permintaan untuk menyematkan link yang ada di PMM, bukti karya sudah terbit di LMS. Coba dicek di LMS-nya. Di BK, lihat BK 3 atau BK 4. Kalau ada permintaan, mic kita tutup. Tutup mic, Karisno. Open mic. Ada di situ permintaan? Saya masih ada buka yang Kak, yang buka di PMM. Oh iya. Oh, tapi belum ada info kan? Belum ada info sudah terbit. Belum Kak, belum. Nah, kalau sudah terbit, maka langkah selanjutnya buka PMM, masuk ke bukti karya. Dan carilah di situ bukti karya saya. Nah, sekarang coba dicek di LMS. Iya, cari di di LMS itu di BK 3 atau 4, coba lihat apakah ada permintaan lagi link dari PMM yang sudah diterbitkan itu disematkan lagi di LMS. Tunggu Kak. Jika tidak, iya. Lihat di BK berapa, apakah lagi ada permintaan. Karena beda ya aplikasi sekarang, LMS KKK dengan aplikasi kami kemarin itu tidak sama. Ada Kak, ada meminta tulisan jawaban, mengisi jawaban. Selanjutnya silakan Bapak Ibu bagikan bukti karya yang telah diunggah di PMM pada forum ini agar bisa dapat saling berbagi. Itu. Berarti linknya yang diminta. Iya, berarti link yang diminta di situ disematkan. Yang mana itu Kak? Yang YouTube itu? Yang di PMM. Di YouTube? Iya, kan belum ada di PMM Kak? Iya, karena belum terbit. Nanti kalau sudah terbit, dicek lagi di LMS. Kalau LMS meminta link lagi untuk berbagi,
Ya berarti teruskan link itu ke LMS. Link yang di mana? Yang di PMM nanti kalau sudah terbit. Karena akan ada link Kalau di situ. kalau dia terbitnya nanti setelah tanggal 30 setelah tanggal besok Kak, LMS-nya Iya ini nanti tidak kita terbit lihat. toh? Nanti Tidak kita terbit. lihat ya. Pokoknya mau dilihat dulu besok sampai besok malam. Kalau ada perubahan, tapi kalau misalnya nanti lewat tanggal 29 baru ada notif, berarti boleh. Masih boleh masuk lagi di LMS itu. Tergantung ya aplikasi sistemnya. Cuman yang kita ikuti kemarin itu Zoom Fasil se-Indonesia. Semua aktivitas di LMS itu ditutup tanggal 29. Tapi kalau PMM-nya terbitnya itu setelah tanggal 29 dan coba masuk ke LMS, masih bisa menyematkan di situ, masih bisa berselancar di LMS, berarti masih terbuka. Mungkin bagi yang sudah terbit bukti karya di PMM. Karena sistem itu susah ya kita jangkau dengan akal kita. Cuman memang ada due date-nya. Karena beda ya, tim PMM dengan kita yang di LMS itu beda. Cuman ya karena memang ada korelasinya di situ. Yang kami ikuti kemarin, katanya link yang dari PMM itu akan disematkan lagi di LMS. Makanya saya suruh cek di BK3 atau BK4 yang meminta link itu untuk dibagi. Tapi setelah terbit, kalau sudah divalidasi oleh fasilitator, otomatis tinggal menunggu. Makanya diperintahkan bagi peserta yang sudah mendapat validasi bukti karya untuk mengecek secara berkala, setiap jam cek agar tidak ketinggalan. Jangan sampai memang tanggal 29 sudah dikunci semua. Ini takutnya. Tapi setelah tengah malam pukul 23.59 dan memang belum ada notif, tapi nanti akan saya laporkan ya. Di situ posisinya Karisno masih menunggu kan, menunggu terbit. Yang di mana Kak, di LMS? Iya, yang saya Tunggu sudah Kak, saya lihat validasi. dulu. Nanti saya akan Saya lihat laporkan. dulu Kak. Karena banyak fasil di grup fasil itu melaporkan. Ini ada kejanggalannya. Ada yang belum mendapatkan validasi, tapi dia sudah mengunggah di LMS. Ini masalah di kelas-kelas fasil lain saya akan ceritakan. Jangan sampai ini terjadi pada kakak-kakak. Jadi segeralah melapor ke fasil. Ada kasus di kelas-kelas lain yang sudah dibahas beberapa hari ini, bahkan tadi baru muncul, tadi sore ya kalau tidak salah, dari kelas Pohuwato atau Bualemo itu. Yang katanya ada peserta yang belum divalidasi oleh fasil, tapi peserta ini sudah mengunggah terlebih dahulu di PMM secara manual. Nah, itu tidak boleh. Sebelum ada validasi dari fasil, jangan pernah mengunggah di PMM secara manual. Mengunggah bukti karya di PMM bukan tugas dari peserta. Ingat ya, bukan tugas dari peserta. Bagaimana bukti karya bisa terbit? Bisa divalidasi oleh tim PMM karena tergantung validasi fasilitator. Nah, karena kelalaian dari peserta yang mungkin tidak menggubris apa penyampaian dari fasil, jadi mengunggah sendiri secara manual. Nah, apa yang terjadi? Ini sudah dari beberapa hari yang lalu dan tadi kejadian lagi. Sampai dengan detik ini peserta itu tidak mendapatkan penerbitan di PMM. Itu efeknya. Sudah diberitahukan berulang kali oleh fasil, jangan mengunggah manual, mengunggah sendiri di PMM, tapi pesertanya yang tidak menggubris apa yang menjadi himbauan fasil. Nah, posisinya dia sudah berapa hari sampai dengan sekarang tidak pernah terbit. Tidak pernah terbit bukti karyanya di PMM. Itu karena apa?
Karena Fasil tidak memvalidasi. Fasil belum memvalidasi. Belum divalidasi tapi dia sudah mengunggah di PMM. Itu kasus yang pertama. Jadi tolong ya diperhatikan untuk kakak-kakak. Nah sekarang posisinya Karisno setelah Menunggu divalidasi, terbit, Kak. Saya punya menunggu terbit. Iya, menunggu terbit bukti karya di PMM itu adalah alur yang benar. Dan validasi itu nanti memenuhi nilai 100. Kalau nilai di bawah 100, ya berarti tidak lulus. Tidak lulus validasi dan tidak akan bisa terbit secara otomatis. Jadi tugas kakak-kakak di sini hanya mengunggah bukti karya, mau video kah, dokumen kah, atau RPP atau modul ajar sesuai materi yang dipelajari selama PKG ini di LMS. Tetapi dalam mengunggah video atau modul ajar atau dokumen aksi nyata ini begini. Aksi nyata yang dilakukan, baik aksi 1 maupun aksi 2, itu dipilih dengan cermat, diperiksa dengan teliti. Bagaimana cara memeriksanya? Buka rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya yang akan menentukan ini layak atau tidak diunggah di bukti karya, di BK1, di LMS kakak-kakak semua. Jika sudah dicermati, sudah diperiksa dengan teliti, dan memenuhi bukti karya, rubriknya, silahkan diunggah. Cara mengunggahnya lewat BK1. Setelah diunggah, dikirim pula surat pernyataan itu yang ditandatangani oleh peserta dan kepala sekolah. Dengan ada tambahan lagi, jangan lupa di checklist. Seperti kejadian Karisno yang pertama, tidak ada yang di checklist. Makanya saya tidak bisa memvalidasi, saya kembalikan. Setelah di checklist, setelah ditandatangani oleh peserta dan kepala sekolah, maka unggahlah surat pernyataan itu. Apa arti surat pernyataan itu? Yang pertama, bahwa kepala sekolah, peserta didik, maupun pihak yang terlibat dalam video aksi nyata, jika yang diunggah video. Namun jika yang diunggah adalah dokumen dalam bentuk PDF, tetap di dalam unggahan itu melibatkan orang lain, bukan peserta doang. Bukan hanya ada Kak Arman di situ. Ada peserta didik. Ada menampilkan sebagai opening ya, background sekolah. Ada menampilkan testimoni dari rekan sejawat. Nah, siapa saja yang terlibat di situ, maka dengan secara sengaja akan dipublis lewat YouTube yang akan dilihat oleh semua guru se-Indonesia dalam kelas berbagi agar tidak ada tuntutan, tidak ada masalah di belakang hari. Mungkin ada dari pihak yang terkait tidak mau dipublikasi. Makanya dimintakan surat pernyataan. Surat pernyataan kenapa hanya ditandatangani oleh Kepsek? Pasti ada pertanyaan kan, kenapa tidak ditandatangani oleh 30 siswa yang saya ajak waktu itu aksi nyata? Kenapa pula tidak ditandatangani oleh rekan sejawat, seperti aksi kedua Kak Arman yang melibatkan rekan sejawat sebagai testimoni? Ini pertanyaan yang ada di kepala kakak-kakak. Nah, inilah gunanya kita refleksi bukti karya malam ini lewat virtual. Daripada saya jelaskan panjang lebar di WhatsApp group, slow respon, entah paham atau tidak, saya pun tidak tahu keadaan kakak-kakak di sana. Jadi, mumpung kita lagi dalam kelas virtual malam ini, saya refleksikan semua ya, fungsi, kegunaannya. Kegunaan dari surat pernyataan, kakak-kakak tidak akan dituntut. Itu yang pertama. Siapa yang menuntut? Rekan sejawat.
kepala sekolah yang menampilkan background sekolah, peserta didik yang diajak berkolaborasi dalam melakukan aksi nyata. Terlebihnya adalah orang tua dari peserta didik ini. Maka dibuatlah surat pernyataan itu. Tapi kenapa hanya Kepsek yang menandatangani? Kok bukan mereka? Nah, Kepsek mewakili mereka. Mengapa harus ada checklist di sebelah kiri? Karena checklist itu adalah langkah-langkah persetujuan yang ditampilkan yang sudah disatukan dalam surat pernyataan dan disetujui ditandatangani oleh kepala sekolah. Paham ya kakak-kakak maksud dari pernyataan itu? Kakak-kakak bebas dari tuntutan. Kakak-kakak tidak akan dipermasalahkan karena sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Tidak ada tanda tangan orang tua murid, tidak ada tanda tangan peserta didik, tidak ada tanda tangan rekan sejawat, tapi kepala sekolah lah bisa mewakili. Karena sudah di checklist. Nah, bagaimana checklist bisa terjadi? Itu adalah hubungan komunikasi yang dilakukan lebih awal, komunikasi positif yang dilakukan oleh peserta dengan pihak-pihak terkait ya di dalamnya. Yang terkait saya ulangi lagi peserta didik, orang tua peserta didik, ada rekan sejawat terutama kepala sekolah. Jadi kakak-kakak aman mempublikasikan aksi nyata walaupun ini adalah kegunaannya untuk PKG ini ya. Tapi kan setiap orang ini beda, ada yang tidak mau dipublis, ada yang mau. Nah, maka dibuatlah surat pernyataan yang mewakili kepala sekolah yang menandatangani. Lewat apa? Lewat komunikasi positif yang dibina terlebih dahulu dilakukan oleh peserta dengan pihak-pihak terkait. Jadi yang terkait di situ hanya orang tua, peserta didik, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Jadi sampai sini saya rasa ya kakak-kakak paham. Jadi saya perkuat lagi, ingatkan lagi. Ada henti-hentinya ya saya mengingatkan. Bagi yang sudah melakukan aksi nyata 1 dan 2, silahkan buatlah malam ini unggah bukti karya. Setelah dibuat bukti karya itu, bukti karyanya, iya Kak Arman. Silakan. Jadi Kak, di persetujuan itu kan tanda tangan Kepsek. Saya Kepsek tidak ada Kak, besok. Wakasek. Oh boleh Wakasek kesiswaan? Boleh, boleh. Asal persetujuan kepala sekolah. Waduh. Karena posisinya tidak ada di tempat toh, boleh ya. Wakil kepala sekolah. Kenapa ada masalah kalau misalnya tidak izin dulu sama kepala sekolah, Wakasek yang menandatangani? Saya Kepsek itu kan tidak ada besok. Yang jadi permasalahan saya Kak. Baru bagaimana? Kalau begini, mau disampaikan begini ke kepala sekolah, ibu, misalnya ibu ya, kepala sekolahnya ini, ibu. Ya ibu. Nah, ibu bilang begini, saya mohon izin minta tanda tangan untuk pernyataan bahwa saya akan mempublikasikan ini, mengupload aksi nyata saya ini di YouTube. Nah, di sini kan saya melibatkan kepala sekolah, ada orang tua murid, ada siswanya, anak-anak mereka, bahkan rekan sejawat. Nah, surat pernyataan ini fungsinya agar tidak ada tuntutan saya di belakang hari nanti. Terkait apa? Terkait publikasikan, karena kita menguploadnya di YouTube. Nah, YouTube ini semua orang yang nonton, terutama di kelas berbagi di PMM, yang akan menjadi inspirasi bagi teman-teman lain, guru-guru PJOK lain se-Indonesia. Nah, jika ibu lagi tidak berada di tempat, apa boleh saya minta tanda tangan wakil? Hanya itu saja. Ya pasti kepala sekolah kan bertanya, baru saya tanya ke orang tua. Insya Allah. Kan tidak ada, makanya di situ ya dilarang unggahan bukti karya itu mengandung pornografi, mengandung syara, politik syara,
kemudian ada ujaran-ujaran kebencian, itu tidak bisa ya. Tidak boleh diunggah dalam bukti karya. Ini tantangan dan ada dalam PPT yang saya sudah bagikan di grup kelas. Jadi, yang pertama yang kakak harus lihat, mau unggah video, lihat rubrik, memenuhi tidak rubrik yang diminta ini. Rubrik penilaian bukti karya. Yang kedua, jika mau mengambil dokumen aksi nyata hanya dalam bentuk dokumen PDF, aksi nyata itu diceritakan, deskripsikan di dalam dokumen itu. Jika tidak mau mengunggah aksi nyata video, silakan unggahlah dokumen PDF. Nah, dokumen PDF ini lahirnya dari mana? Dari aksi nyata yang kakak lakukan. Dan muncul pertanyaan, bagaimana ya DP cara mau susun dokumen PDF? Lihatlah aksi nyata yang kakak buat. Apa saja yang telah dilakukan yang ada hubungannya dengan PKG PJOK selama ini, maka buatlah deskripsinya. Mau dibuat dalam bentuk Word boleh, tapi dikonvert ke PDF. Mau dibuat dalam PPT boleh, dikonvert lagi dalam PDF. Jadi kalau hanya mengirim PPT doang, Word doang, itu tidak bisa ya, tidak terbaca di sistem. Saya tidak bisa menilai yang dalam bentuk bukan PDF, karena instruksinya adalah PDF. Jadi bagi kakak-kakak, ini saya kasih option ya. Yang sudah melakukan aksi 1 dan 2, silahkan malam ini, deskripsikan saja. Aksi nyata misalnya contoh, Kak Refki atau Kak Arman melihat, aksi saya yang kedua ini, ini memenuhi rubrik di dalam BK ini. Apa rubrik yang diminta? Ada komunikasi aktif dengan peserta. Menjelaskan apa saja materi-materi yang telah dipelajari dalam PKG selama ini. Iya, kalau menurut saya aksi yang paling bagus itu ya asesmen ya, otentik. Karena dia termuat semua. Tetapi kalau kakak-kakak menyukai aksi nyata yang satu, keterampilan mengajar PJOK yang efektif, boleh. Mau mengambil asesmen otentik pun boleh. Dengan catatan rubriknya terpenuhi. Apa yang dipenuhi? Yaitu semua materi yang dilaksanakan implementasinya dalam bentuk aksi nyata ini sesuai dengan materi PKG PJOK. Nah, setelah dideskripsikan slide per slide, baik Word maupun PPT, tuliskan ya apa yang dilakukan dalam aksi itu. Jika ini kakak tidak mau mengunggah video tapi dokumen. Setelah dideskripsikan, tambahkan dengan foto-foto. Nah, foto-foto ini diambil dari mana? Dari kegiatan kakak-kakak selama ini sebelum PKG PJOK. Pasti ada foto-foto kan di sekolah. Melakukan kegiatan apa? Mungkin tahun kemarin, mungkin semester kemarin. Ini foto yang ada hubungan dengan keterampilan gerak. Foto ada hubungan dengan keterampilan kebugaran. Foto ada hubungan dengan SEM, tapi belum tahu namanya ini SEM. Nah, SEM ini diketahui nanti pada saat kita mengikuti PKG PJOK. Ternyata aturan jaga bekeng ini termasuk SEM. Nah, setiap kegiatan yang ada di sekolah itu didokumentasikan lewat foto-foto. Nah, ambillah foto itu 1-2 lembar, masukkan dalam dokumen PDF. Dan tuliskan di situ bahwa dokumentasi kegiatan, misalnya kegiatan SEM yang dilakukan pada mungkin tahun kemarin pada acara meeting kelas atau apa. Pokoknya beri penjelasan lah seperti foto yang bercerita. Foto ini dideskripsikan dan deskripsinya ada hubungan dengan keterampilan PJOK. Mau gerak, mau kebugaran, mau pendidikan SEM. Itu ya. Jadi kalau bingung foto apa yang mau ambil ini, foto yang ada hubungan dengan materi yang dipelajari dalam PKG ini. Gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita menyusun deskripsi? Kita lihat, kita buka video kita sendiri. Mulai dari openingnya,
penampilan background sekolah. Kemudian masuk lagi pada kegiatan. Kegiatan apa yang pertama? Tentu kegiatan awal pembelajaran. Ada apa di situ? Kita melakukan apa? Tujuannya apa? Ya silakan kakak-kakak berdeskripsi, bernarasi sebaik mungkin. Artinya, kegiatan dalam video, jika tidak mau mengunggah video, buatlah dokumen. Nah, cara membuat dokumen, ceritakan apa yang dilakukan dalam aksi itu. Setelah diceritakan, tersusun dengan rapi, dan ini setelah dianalisis, oh ini ada hubungan memang dengan PKG PJOK selama ini. Nah, untuk penguatan bahwa keterampilan PJOK ini memang sudah jalan, tapi nama-namanya yang belum diketahui oleh kakak-kakak. Nanti setelah mengikuti PJOK, barulah diketahui. Nah, berilah deskripsi dalam setiap foto itu. Buatlah foto itu seperti foto yang bercerita. Ini kegiatan saya waktu tahun kemarin. Kami mengadakan lomba, misalnya ya, lomba kebugaran antar kelas. Dan ini ada hubungannya dengan pendidikan kebugaran yang saya dapatkan di PKG PJOK. Hanya seperti itu saja untuk penjelasan foto. Simple toh, tidak ribet. Foto ini masukkan pada lampiran-lampiran akhir. Saya suka malam ini sudah ada beberapa orang yang sudah bisa mengirim ya. Mengirim bukti karya. Jika tidak mau video, buat saja deskripsi dalam bentuk PDF. Tapi jelaskan di situ deskripsi aksi nyata, misalnya aksi nyata asesmen otentik. Atau deskripsi dokumen PDF, dokumen aksi nyata terkait aksi nyata keterampilan mengajar PJOK yang dilakukan di aksi nyata pertama. Mulailah ceritakan. Kemudian siapkan foto-foto sebagai penguatan dalam kegiatan ini. Mau foto 1 lembar, 2 lembar, yang penting foto itu memang benar-benar fakta yang ada bahwa kegiatan PJOK itu memang berjalan, tapi nama-namanya yang kakak-kakak belum tahu, padahal kegiatannya sudah sering dilakukan. Bisa dipahami Kak Arman? Yang lain pun yang menyimak ini, yang belum memasukkan? Bisa ya? Bisa. Iya, alhamdulillah. Jadi saya menunggu ya. Saya mau buka, mau tengah, tidak usah banyak, mau berapa slide kah? Yang kalau mengambil dia PPT, ini ya, saya fokusnya karena ini malam ini adalah temanya refleksi umpan balik. Jadi saya merefleksikan kegiatan umpan balik seperti apa. Jadi kalau misalnya mengambil PPT, oh saya tidak mau kirim video Jo, karena saya mungkin tidak ada akun YouTube. Ini ya misalnya. Oh saya mau bikin Jo dokumen PDF. Tapi yang saya mau cerita di dokumen itu saya aksi nyata pertama. Atau saya mau ambil aksi nyata kedua. Nah, mulailah saya bikin cover. Tuliskan dalam cover itu, cover dokumen aksi nyata keterampilan mengajar PJOK secara efektif. Berarti dia menceritakan aksi nyata yang satu. Atau memilih cover dokumen aksi nyata asesmen otentik dalam keterampilan dalam praktik pembelajaran PJOK. Boleh, itu judulnya, covernya. Mulailah dari slide kedua, deskripsi. Apa yang dilakukan di aksi itu tuliskan sebaik mungkin, dengan seindah mungkin kata-katanya yang mudah fasilitator pahami, yang mudah tim dari PMM memahami, tim kerja PJOK lainnya bisa memahami. Tersusun dengan rapi tulisannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang baku, kan yang asal-asalan. Mengapa BK ini, bukti karya ini harus dibuat secantik mungkin? Tujuannya kakak-kakak, untuk memperlihatkan ke seluruh guru se-Indonesia
bahwa inilah hasil produk dari PKG PJOK gelombang pertama. Ini alumni-alumninya. Mereka berbagi, semoga menginspirasi guru-guru yang lain yang mungkin belum beruntung terpanggil mengikuti PJOK ini, atau sudah terpanggil tetapi masih berhalangan dengan kesibukan yang lain. Makanya kami sebagai fasilitator itu diperintahkan untuk mendampingi peserta, beri arahan dengan sebaik mungkin, sejelas-jelasnya. Jangan yang asal-asal yang diunggah di bukti karya. Ini ya. Jadi kakak-kakak, saya rasa ini tahu, oh maksud Pak Fasil ini kasih gagah ini dokumen ini. Iya, agar yang pertama apa? Maksud dan tujuannya jelas, bisa dipahami oleh semua guru yang memanfaatkan bukti karya kakak-kakak itu menjadi inspirasi mereka. Dan kedua, tujuannya bahwa kelihatan ya bahwa inilah hasil produk dari alumni PKG PJOK yang mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Manakala unggahan itu hanya dibuat asal-asal tanpa dampingan fasilitator, tanpa pengecekan secara detail oleh fasilitator, ini sudah memenuhi atau tidak, baru dibagikan, berarti kapasitas kita yang mengikuti pelatihan selama 3 hari ini bisa dipertanyakan ya, Bu, bagaimana fasilnya? Kok pesertanya seperti ini? Karena tolong diingat ya kakak-kakak, bahwa capaian dari peserta itu, itulah nilai fasil. Mengapa saya terlalu cerewet di grup? Mengapa saya harus capek-capek menerangkan ini dan itu, menggali potensi yang ada pada diri kakak-kakak itu agar muncul? Mengapa saya harus mentransfer ilmu sampai menggunakan bahasa sesederhana mungkin, seperti mengajar seorang peserta didik? Walaupun ibaratnya kakak-kakak di sini memanglah seorang peserta yang dididik, yang dibimbing, yang difasilitasi oleh fasilitator dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tapi sejatinya kakak-kakak bukanlah peserta didik yang asli, tapi peserta pelatihan yang harus digemblengnya agar pelatihan ini mendapatkan peringkat nilai amat baik. Mau nilai baik itu memang benar-benar nilai itu objektif, lahir dari kakak-kakak sendiri, capaian kompetensinya ini bukan fiktif, bukan hanya atas dasar nilai kasih sayang dari fasil kepada peserta, nilai kebijakan di atas kebijakan yang diberikan, tidak seperti itu. Karena yang menikmati bukti karya kakak-kakak bukan saya, bukan BGP, bukan tim Kementerian Pusat, tapi guru-guru se-Indonesia. Nah, yang mereka jadikan inspirasi, mereka jadikan contoh, kok yang seperti ini ya? Kalau cuma begini sudah jo ikut pelatihan. Kotoran juga bisa. Kalau cuma abal-abal, hanya asal-asalan. Itu ya, semoga kakak-kakak paham. Pantasan Kak Fasil ini cerewet sekali di grup. Pantasan dikasih pendekatan terus, penguatan terus. Agar kakak-kakak memahami tidak salah jalan. Tidak salah membuat, tidak salah-salah mengupload. Jangan upload yang biasa-biasa. Uploadlah, unggahlah yang luar biasa. Tapi tujuannya jelas. Cepat dipahami maknanya ini kemana. Guru-guru yang menikmati unggahan kakak-kakak ini di PMM, di kelas berbagi, guru se-Indonesia, ini seolah-olah mendapatkan satu tutorial ya. Tutorial dari teman sebaya, dari rekan sejawat sendiri. Tanpa mereka harus mengikuti pelatihan. Karena mungkin alasannya beda-beda ya. Bukan mereka tidak mau ikut, mungkin belum terpanggil. Karena sibuk, ada kendala ini dan itu. Namanya kita manusia. Tidak luput dari segala macam aktivitas dunia. Yang memang harus kita lakukan selama kita hidup. Jadi saya rasa sudah berulang kali ya saya memberi pemahaman, bukan hanya menyuruh atau menekan atau mengintimidasi. Saya mohon maaf jika ada yang
menafsirkan Kak Pastel ini terlalu menekan. Tapi sebetulnya gaya tekanan itu di mana? Saya tidak akan pernah membantah jika ada yang bilang seperti itu. Tapi saya mohon penjelasan, penekanannya ada di mana? Intimidasi saya ada di mana? Oh, saya memberikan kebijakan di atas kebijakan yang sudah berminggu-minggu ketika serta sibuk, oke, carilah waktu yang santai. Hubungi saya jika bingung, hubungi ketua kelas. Jadikan rekan sejawat itu adalah tutor sebaya kita. Jika tidak enak ya, selalu menghubungi Fasil. Tapi sebetulnya saya ini siap ya, kecuali memang saya tidak langsung merespon karena ada aktivitas lain. Jadi saya mohon maaf jika memang ada yang merasa ditekan, tapi sebetulnya tidak ada gaya penekanan yang saya berikan. Yang sebetulnya yang saya berikan untuk kakak selama ini adalah memperingati, mengingatkan terus. Karena saya tahu kita semua ini sibuk. Tidak wajar saya mengingatkan. Untuk apa saya ingatkan secara terus-menerus, secara berulang-ulang kali tanpa kenal lelah, tanpa kenal rasa capek, bosan ya. Mungkin saya yang selalu memberi peringatan sudah bosan. Apalagi kakak-kakak yang selalu saya beri peringatan. Peringatan bukan menekan, bukan mengintimidasi, tetapi mengingatkan tugas kakak-kakak yang belum dipenuhi. Tagihannya berjalan terus sementara waktu kita mepet. Besok batas akhir due date. Kita bekerja bukan sendiri. Kita ini bekerja bukan perorangan. Secara manual kita bekerja dengan sistem. Dan kakak-kakak tahu sendiri bagaimana aplikasi yang sedang bekerja itu. Sistem itu tidak bisa kita kendalikan. Kita jangkau dengan akal kita. Itu sistemnya. Aplikasi itu beda dengan penalaran kita. Jika kita menyatakan, oh ini pasti, tapi menurut aplikasi ini belum pasti. Saya mau memberikan nilai yang 100%, tapi menurut aplikasi nilainya hanya 80%. Jadi saya mau apakan? Jadi di sini intinya kakak-kakak mari kita berkolaborasi yang baik. Jangan bosan-bosan bertanya ke teman yang sudah sangat memahami. Di sini ada ketua kelas kita yang sudah divalidasi mendapatkan nilai 100. Luar biasa ya semangatnya. Manakala setiap kali Zoom meeting dari awal sampai sekarang. Kalau saya melihat ketua kelas yang duluan hadir, kecuali beliau kalau tidak salah sekali ke dua kali ya, izin karena lagi terkendala laptopnya lagi ada gangguan atau apa ya, tapi rata-rata dialah yang hadir pertama di kelas. Sebagai contoh bagi kakak-kakak, bukan saya membandingkan atau memuji ketua kelas, tapi setidaknya kita bisa belajar dari ketua kelas. Semangatnya yang kita tiru. Bahkan ilmunya pun bisa dia bagikan ya untuk teman-teman. Ini ketua kelas bukan orang pelit, bukan karena dia takut dengan Fasil. Tidak ya. Dan saya sangat bersyukur mendapatkan ketua kelas yang supportnya luar biasa, di mana teman-teman lain belum ada yang merespon, belum ada yang mau mengirim apapun di LMS, beliaulah yang lebih dulu. Mau salah atau tidak, dia lebih dulu. Saya mengoreksi pun, beliau menerimanya. Itu namanya belajar. Saya pun belajar dari kakak-kakak. Yang banyak saya pelajari dari kakak-kakak adalah keterampilan praktik ya PJOK. Karena memang basic saya bukan dari S1 PJOK. Saya dari kelas umum. Saya dibekali oleh teori materi yang akan saya berikan untuk kakak-kakak. Tapi keterampilan praktiknya saya belajar dari kakak-kakak. Itu ya, kita di sini saling terbuka, saling belajar yang sportif, tanpa ada yang saya
jadikan anak emas, tidak ya, semuanya saya inginkan lulus dengan nilai terbaik. Tapi kembali lagi, itu yang selalu saya sampaikan, kembali lagi ke kakak sendiri, upayanya bagaimana, usahanya, jangan dulu melihat hasil. Jangan-jangan saya ini Mbak kirim buat hasil kasih pulang poli ini, mau revisi. Andai pun terjadi seperti itu, saya kan memberitahu, Kak Nurlan, ini tolong direvisi. Kak Arman, ini yang kurang sesuai, direvisi. Kak Refki, ini yang kurang, diperbaiki. Bukan saya langsung menyuruh revisi Kak Refki, revisi Kak Nurdin, tanpa memberitahukan apa kesalahannya. Itu fasil yang saya tidak tahu ya, fasil apa namanya kalau seperti itu. Hanya menyuruh, tapi tidak memberi contoh. Tidak memberitahukan kesalahan peserta ada di mana. Nah, peserta bukan jadi pintar, tapi tambah bingung. Hasil ini abu kritik. Dia tidak kasih tahu sampai salah di mana. Baru apa yang saya mau kasih baik? Nah, ketika berhadapan dengan fasil seperti itu, bagaimana kakak? Mungkinkah tambah stres? Bahkan mungkin banyak yang akan mundur ya. Masih di pertengahan jalan akan mundur. Karena fasilnya yang tahunya hanya meminta tugas, menyuruh segera laksanakan tugas, tanpa ada kebijakan due date, tidak ada lagi kebijakan, dan ketika mengembalikan tugas, tidak memberitahukan kesalahan peserta ini ada di mana. Alhamdulillah saya tidak seperti itu. Walaupun mulut saya capek dengan tangan saya mengetik, menyampaikan, yang penting peserta saya di kelas ini tuntas. Saya tidak memikirkan capek atau apa ya. Dan tidak ada kata-kata penekanan. Yang paling tepat hanya memperingati, mengingatkan. Tugas yang ini belum, tugas yang ini belum. Coba bikin begini, bikin seperti ini. Itu ya. Jadi saya rasa kakak-kakak sudah paham. Jadi saya mau bincang dengan Kak Rahmat dulu. Kak Rahmat, coba on cam dulu sebentar. Dibuka mic-nya dulu Kak Rahmat. Kak Rahmat ini sempat ketemu saya dan katanya mau kirim aksi kedua. Gimana Kak Rahmat? Ini sudah aku dapat aksi kedua, ketiga. Boleh ya yang sudah sampai aksi kedua langsung mengirim bukti karya malam ini. Nanti besoknya saya tunggu surat pernyataannya dikirim. Silakan Kak Arman. Kak, terima kasih Kak. Di BK1 itu kan saya cek Kak, ada deskripsi. Maksudnya deskripsi di sini ini apakah ya? Deskripsi singkat. Deskripsi terkait yang diunggah. Apa yang diunggah itu deskripsikan. Kalau rasa tidak enak, mau bertanya berulang kali, padahal sebetulnya saya tidak seperti itu ya. Kapan saja jika memang saya lagi on, saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Cobalah tanya ke Karisno, ketua kelas. Karena beliau mulus semua ya. Siap. Karisno saya rasa tidak akan pelit berbaca apapun. Kecuali gengsi dorang Kak. Nah itu. Jadi di BK1 diminta judul, cantumkan judul. Ingat 2, keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan asesmen otentik. Jika mau mengambil itu, silakan pilih salah satunya. Namun jika tidak mau lewat video, buatlah deskripsi saja, dokumen dalam bentuk PDF. Ceritakan semua apa yang dilaksanakan di aksi nyata. Kemudian tambahkan foto-foto yang relevan. 1-2 foto boleh. Foto itu bercerita, deskripsikan foto itu lagi apa. Yang ada hubungannya dengan pembelajaran peserta selama ini. Tapi kegiatan itu dilakukan mungkin sebelum PKG berlangsung. Kemudian bagi yang sudah melaksanakan aksi 1, 2, dan 3, nah itu memang sudah harus juga. Nah ada satu lagi, jika tidak mau mengupload video, tidak mau membuat dokumen aksi nyata dalam PDF, buatlah modul ajar atau RPP, unggahlah di bukti karya. Tapi
Modul ajarnya dibuat secantik mungkin yang pernah dipelajari di dalam PKG. Nah, bukti modul ajar atau RPP ini kaitannya itu ada backward design, ada diferensiasinya, ada asesmen otentiknya. Itu saja. Dibuat secantik mungkin. Buka modul, unduh modul, lihat langkah-langkah yang dalam modul. Karena saya rasa kalau orang sudah melaksanakan aksi kedua, asesmen otentik, berarti semuanya sudah dirangkul, sudah ada backward, sudah ada diferensiasinya, sudah lengkap itu di aksi nyata kedua. Buat saja modul ajar, tapi masukkan lagi foto di situ. Foto yang di mana? Ambillah di aksi nyata kakak. Foto aksi nyata kan bisa di SS. Diunduh, tempelkan di situ, paste di modul ajar. Kenapa harus ada foto yang relevan, yang memang ada kakak di situ, bukan foto dalam bentuk karikatur atau apa ya, kartun atau apa. Agar penikmat kelas berbagi ini, yang mengambil ilmu ini, yang mengambil contoh agar mereka bisa laksanakan di sekolah mereka, memang melihat benar-benar ini adalah modul ajar yang sudah diimplementasikan. Bisa dipahami, kakak? Kalau ingin cari cepat. Jadi saya rasa malam ini bisa ya, coba dibuka modul ajar mana yang divalidasi oleh Pasil nilainya 100. Upload saja itu. Lihat modul ajar 1, modul ajar kedua, aksi 1, aksi 2, yang divalidasi nilainya 100 oleh Fasil. Bahkan diberi pujian sangat baik, bukan hanya baik. Kalau saya memberi kata baik, berarti nilai tidak 100. Nilainya menghampiri 100, mungkin 95, 96, 90. Tapi kalau saya memberi predikat sangat baik, nilainya 100 itu. Atau lihat di grup kelas, saya share nilai-nilai di situ. Coba lihat predikat saya. Berselancarlah dalam LMS, ingat kakak besok hari terakhir dudet. Supaya tidak keburu, jangan sampai jaringan ada gangguan. 2359 selesai. Dan usahakan saya sudah validasi. 5 menit saya langsung validasi. Malam ini coba dibuat PPT untuk bukti karya yang sudah melakukan aksi 1 dan 2. Coba buat. Jika tidak mau membuat dokumen PDF, cobalah buat saja modul ajar. Mana modul ajar yang Kak Fasil sempat beri nilai sangat baik, yang nilai saya 100. Atau buka aksi 1 dan 2, buat lagi modul ajar. Tapi modul ajarnya itu menggunakan 3 tahapan backward design. Ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Setelah itu rangkaikan dengan asesmen otentik. Nilai apa saja yang dinilai? Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Masukkan lagi paste di situ foto. Ambillah foto dalam aksi nyata kakak sendiri yang terlihat wajah kakak dengan peserta. Deskripsikan foto itu. Tapi foto itu cantumkan pada lampiran-lampiran terakhir. Saya rasa ini ya, kalau misalnya belum sempat, misalnya ini kan tadi ada yang bilang, oh nanti besok Kak, saya mau praktik kombel. Oke, karena besok terakhir. Tapi usahakan malam ini sudah mengirim unggahan bukti karya. Surat pernyataan bukti karya itu, persetujuan dari kepala sekolah yang ditandatangani oleh peserta didik juga, boleh dikirim nanti belakangan besok. Tapi dahulukan dulu unggahan BK1. Mumpung sinyal masih ada bagus, mumpung waktu masih panjang, coba dahulukan. Nanti besok belakangan mau aksi kombel, mau aksi kedua dan kombel juga satu kali, mau tanda tangan kepala sekolah atau wakasek untuk surat pernyataan bukti karya, boleh belakangan besok malam. Nah malam ini jika ada waktu, cobalah
Buat saja modul ajar, kok simpel sekali ya. Modul ajar yang kalau tidak salah ingat ya, yang saya validasi 100-100 itu Kak Risno, Kak Arman, Kak Nurlan, siapa lagi ya? Ada berapa orang itu? Aksi nyata, modul ajarnya nilai-nilainya 100. Mengapa saya beri nilai 100? Karena di dalamnya itu ada asesmen otentik, sudah ada backward, sudah ada diferensiasi, semuanya jelas. Makanya saya beri nilai 100. Sesuai rubrik yang diminta. Kalau ada yang nilainya 90, 80, 90 lebih, bahkan ada yang sudah 98, 99, kok tidak sampai 100. Karena ada 1-2 indikator yang tidak terpenuhi. Yang hanya saya beri nilai cukup. Berarti merah ya. Atau saya beri nilainya baik. Baik itu berarti ya mungkin 90-an lah. 80 ya. Tapi kalau sudah sangat baik ya berarti 100. Jadi tugas kakak setelah kita tutup Zoom meeting ini kan hanyalah refleksi. Nah, cobalah berselancar dulu di LMS, jangan dulu tidur. Dibuka mana ya yang modul ajar saya, yang fasil, bilang ada backward, ada diferensiasi, ada asesmennya lengkap semua. Tinggal saya akan tambahkan foto saya waktu aksi nyata. Buat saja itu PDF lalu unggah di BK1. Nanti besok belakangan menyusul surat pernyataan ditandatangani peserta dan kepala sekolah. Dan jangan lupa di checklist agar saya bisa langsung validasi. Jangan sampai kakak tidak masuk BK ya, itu peringatan dari BGP. Disuruh sampaikan, ada yang saya teruskan di grup kemarin. Diusahakan semua bukti karya itu selesai. Jadi kalau semuanya sudah 95% pemenuhan tugas KKK di LMS selesai, tapi BK-nya tidak ada. Bagaimana mau di pleno kelulusan? Coba kita berpikir. Ini saya penilai ini semua 100% DP progres. Di LMS Fasil ini semua 100. Muncul baru 98. Apa yang kurang ya? BK yang tidak ada. BK itu apa? Bukti karya. Padahal bukti karyanya sudah ada ini, tinggal mau upload. Ambil video boleh, buat dokumen aksi nyata boleh, buat modul ajar boleh. Saya rasa tidak ada yang sulit ya. Saat itu kita kerja selesai langsung. Dulu saya masih mengikuti pendidikan fasil. Kok saya kalau mau, biasa saya kumpul ya tugas itu sampai 2-3 hari. Nanti sudah due date hari itu baru saya bikin. Saya langsung duduk berapa jam selesai kirim sudah. Saya tidak akan menunggu-nunggu melewati due date. Saya malah kerjanya itu di due date itu. Tapi semuanya saya kerja, bahkan waktu masih tersisa panjang, saya belum mengantuk, saya kerja lagi untuk modul berikut. Jadi saya tidak kejar-kejaran dengan tugas. Sama seperti Karisno ya. Karisno kalau saya perhatikan, dia lebih dulu hadir, dia pun lebih dulu yang mengirim. Jadi saya minta kakak bisa mencontohi, bisa mengikuti semangatnya yang kita ikuti ya. Mau mengikuti ilmunya juga boleh, orangnya tidak pelit. Tinggal dari kita saja ya, komunikasi kita yang ditanyakan. Mau menelpon dia tidak, mau bertanya tidak. Mau tanya sama Fasil tidak enak. Padahal sama saya tidak masalah ya. Selama peserta itu butuh arahan, bimbingan. Yang di kepala saya ini hanya satu ya. Saya ingin semua kakak lulus. Tapi bagaimana cara saya? Selama ini saya tidak pernah menekan, tidak pernah mengintimidasi, memberi kebijakan full. Tapi kok upayanya seperti ini ya? Minim sekali upaya. Jadi bagaimana? Itu ya, jadi kembali ke kakak sendiri. Rahmat, ini Kak Rahmat Setia Basuara yang sudah tidur poli. Beliau janji yang akan mengirim aksi kedua. Ini sudah besok, sudah terakhir Kak Rahmat. Yang kedua, yang ketiga belum. Beliau tanya apa bisa beliau kirim yang video UKIN. Saya bilang bisa, yang penting memenuhi rubrik.
Apakah di UKIN itu yang dikirim? Jangan seperti Kak Masrun. Nah, buktinya Kak Masrun kemarin mengirim aksi kedua. Wow, luar biasa. Keren ya. Bahkan saya minta semua harus menggunakan jersey kebanggaan kelas kita. Agar ada kesan, oh inilah peserta yang lagi melakukan aksi nyata ciri khas 05. Tidak berbeda-beda kostum mereka. Mereka menggunakan kostum yang sama, baik di aksi Kombel, di aksi kedua, 05 inilah peserta. Jadi tidak ada perbedaan warnanya jadi gaduh-gaduh. Itu ya. Mengapa kita harus sama dengan kelas lain? Kita harus buat satu sensasi buat kelas kita sendiri ya, ciri khas 005. Dan semoga apa yang kita buat itu ya bermanfaat bagi kelas-kelas lain. Karena saya tidak akan bingung lagi menilai, oh inilah peserta yang akan saya nilai. Mereka menggunakan jersey kebanggaan mereka. Itu ya. Jadi mendapatkan apresiasi nanti. Oke, siapa yang ingin bertanya? Kita berefleksi. Silakan Karisno. Begini. Iya. Siap. Sebentar ya Kak. Boleh Karisno berbagi. Boleh di share screen agar yang lain ini kan ada beberapa orang yang akan segera mengirim kan. Ini saya minta ya saat malam ini jangan dulu pikir aksi Kombel yang akan dilaksanakan nanti besok atau yang sudah sekaligus aksi kedua maupun ketiga dilaksanakan besok beserta surat pernyataannya untuk BK. Kalau bisa malam ini dibuat ya. Jika tidak mau video, buat saja dokumen PDF aksi nyata, ceritakan situ. Kita bernarasi dengan baik ya. Buat secantik mungkin. Seolah-olah siapa yang membaca ini, siapa yang melihat ini langsung termotivasi ingin mencoba apa yang tertulis dalam dokumen ini. Munculkan perasaan dalam diri kakak, usahakan tulisan saya ini, usahakan aksi nyata saya ini langsung dicerna karena tujuannya jelas sekali. Saya buat secantik mungkin, terurai dengan bagus, tidak ada kata-kata yang membingungkan. Jadi ya bisa dimanfaatkan, langsung dijadikan inspirasi referensi bagi guru se-Indonesia. Coba tanamkan dalam hati seperti itu. Saya rasa bukan hanya saya bisa seperti itu ya, kakak-kakak juga bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, ada yang ingin ditanya ke Kak Risno, mumpung kita lagi di kelas malam ini, Uduolo, ini ada Kak Risno mungkin bisa menjawab, atau beliau bisa berbagi bagaimana cara beliau, dia mengirim BK-nya itu beda ya kakak-kakak. RTL-nya itu, susunannya itu beda ya dengan aksi keduanya beliau. Mungkin dia bisa tampilkan, ini juga bentuk surat pernyataannya, mungkin jadi contoh bagi kakak-kakak lain agar bisa gercep ya, membuat BK. Jangan sampai kakak-kakak tidak mengirim BK, itu saja ya. Ingat kakak-kakak, satu tidak terpenuhi, kasihan yang lain. Ya, itu saja. Saya tidak perlu berpanjang lebar lagi, kakak sudah paham maksud saya. Oke, Kak Risno, apa yang mau ditanyakan? Yang mana Kak yang mau ditampilkan? Tunggu ya, sebentar. Kak Risno mau tanya apa tadi? Ada resen. Ya Kak, saya mau tanya di LSM Kak. Ini terkait dengan BK4 Kak, umpan balik penyelenggaraan. Ini kan apa kita sudah bisa mengisi kuesionernya atau seperti apa? Atau nanti menunggu BK3 dulu yang menyematkan link dulu Kak, atau seperti gimana? Iya seperti kan itu. di sini ada Tunggu, di BK4 itu apa diminta? Silakan klik kuesioner yang ada di menu sebelah kiri, kemudian klik isi pada bagian umpan balik penyelenggaraan PKG PJOK. Jika sudah bisa diklik, silahkan diisi supaya tidak kelupaan. Tuntaskan semua progres dalam LMS.
Kemudian ada satu siap. juga ya, penilaian kinerja fasilitator. Itu terakhir, jangan lupa diisi kakak-kakak. Itu penilaian untuk saya pribadi dari kakak-kakak. Kalau kemarin saya memberi penilaian bukan hanya untuk peserta yang saya isi itu, tapi penilaian bagi sekolah penyelenggara selama tatap muka, penilaian bagi panitia luring, penilaian bagi admin kelas luring, penilaian bagi peserta PJOK sudah dihimpun satu dalam penilaian untuk fasilitator itu. Jadi saya dengan jujur saya sampaikan ke kakak-kakak semua, di situ ada pilihan-pilihan yang harus saya klik, penilaian peserta, admin, panitia, dan sekolah tempat kita luring, semuanya saya beri nilai sangat baik. Saya tidak pernah memberi nilai selama ini nilai di bawah. Mau nilai kurang baik, nilai cukup, atau hanya baik saja, tapi saya memberi nilainya sangat baik. Semua. Mau admin saya beri nilai sangat baik, panitia saya beri nilai sangat baik, bahkan sekolah tempat luring pun dipertanyakan, saya beri nilai sangat baik. Apalagi peserta saya, yang saya inginkan kakak-kakak semua lulus. Tidak ada yang tertinggal dan akan mengulang lagi untuk PKG tahun depan. Tapi bagaimana upaya saya? Kakak dengan saya ini jauh tempatnya. Apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Jika saya tidak bisa bantu, saya minta tolong ketua kelas, coba tolong arahkan. Tolong dibantu file. Tolong ketua kelas, coba tanya ke ketua kelas. Saya sering japrian dengan dia. Silahkan tanya apakah tidak benar Fasil menyuruh ketua kelas dibantu semua. Karena tidak ada. Karena kelulusan kakak-kakak itu adalah nilai saya. Ketuntasan saya sebagai fasilitator. Makanya kami sesama Fasil saling berinteraksi dalam grup, bertanya-tanya sudah berapa di kelas 02, sudah berapa yang unggah BK, kelasnya Kak Randy kemarin ya, beliau laporkan sudah 4 orang yang unggah BK. Nah beliau tanya ke saya, kalau Kak Nur berapa? Ya Allah baru 1. Astaga, baru Kak Risno itu yang lebih dulu. Kak Nurlan sudah, tapi sementara. Saya bilang, terus yang lain? Saya jawab, yang lain lagi on proses. Yang lain masih sementara, ada yang masih bingung, jadi lagi japri-japri saya. Saya begitu ya, saya sampaikan ke teman-teman di grup itu. Saya tidak mau ada penilaian yang diskriminatif, ada penilaian negatif bagi peserta saya dari fasil-fasil lain. Karena beda ya, beda fasil, beda orangnya, beda semuanya. Isi kepala kita kan beda. Ya. Tapi sejujurnya dari penilaian fasil ke peserta saya beri nilai sangat baik semua. Jadi giliran kakak-kakak setelah mengunggah BK, kemudian yang ditanya oleh Kak Risno apakah sudah bisa mengisi kuesioner di BK 4, silahkan jika sudah terbuka. Karena Kak Risno memang sudah 100% ya progresnya. Jadi kalau yang lain juga sudah mendekati itu, tinggal upload BK, sudah bisa mengisi kuesioner, ya silahkan diisi di BK 4. Tapi di BK 3 jangan lupa ya, sematkan link. Link dari mana? Dari PMM. Yang sudah terbit, sematkan di situ. Beri deskripsi di situ. Deskripsi singkat. Oke. Apakah ada yang butuh masukan dari ketua kelas, apa yang sudah dia share sampai dia mendapatkan nilai 100, tidak ada koreksi dari saya kecuali tanda tangan yang dia lupa upload? Ada yang mau tanya silahkan, kedua lo. Atau Karisno mau berbagi atau bagaimana? Apa yang sudah dikirim? Mungkin boleh berbagi Kak, surat pernyataan itu Kak. Iya, boleh. Karisno jika bisa berbagi surat pernyataan dan mungkin bisa ditampilkan juga unggahan bukti karyanya itu dalam bentuk
video. Susunannya itu perlihatkan ke kakak-kakak lain. Ini susunan-susunan saya pada saat unggah BK. Silakan Kak Nurdin. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, karena mumpung orang ada Bajum juga, jadi karena Karisno sudah menyelesaikan tugasnya, alangkah baiknya di share sesama, maksudnya di share ke orang juga yang dilakukan di BK1 itu bagaimana, di BK3 bagaimana, supaya orang juga bisa, maksudnya mau dapat lihat di referensi apa yang orang mau baking selanjutnya, mungkin sebentar atau besok. Jadi mohon petunjuk dari Pak Ketua kelas untuk langkah-langkah di BK1 itu Mbak baking surat pernyataan bagaimana, kemudian selanjutnya setelah orang baking, setelah ditandatangani orang harus upload bagaimana begitu. Itu saja Kak. Iya, bagus sekali ya, saran yang luar biasa dan bisa dimanfaatkan menjadi masukan bagi teman-teman lain. Sekarang saya kembalikan ke Karisno. Setujukah, sepakat, ingin berbagi? Ini adalah terakhir ya, Karisno, berbagi ilmu. Siap Kak, siap. Oke, siap. Silakan bisa presentasikan ya. Mungkin bisa diambil. Oh iya, dari pengisian Surat BK. pernyataan dulu Kak, ya. Oh iya, silakan. Kedua lah ya. Disimak ya, untuk yang lain agar besok bisa gercep ya. Jangan lewat pukul 23 ya. Silakan. Ya, jadi terima kasih Kak Fasil, teman-teman. Jadi ini ada contoh surat pernyataan yang kemarin saya buat dan sudah saya upload. Alhamdulillah sudah divalidasi oleh Kak Fasil. Jadi di sini lembar pernyataan peserta PKGPJOK pengambilan gambar anak atau foto atau video dan penarikan produk bukti karya. Lembar pernyataan ini, dan ini mungkin kakak bisa baca. Identitas bukti karya PKG PJOK, foto atau video, nama peserta, saya sendiri Risno SPD, kemudian instansi peserta itu SMA 1 Gorontalo Utara, kemudian tahun pendidikan PKG PJOK. Nah, jenis bukti karya yang saya pilih itu saya mengambil bukti karya yang asesmen otentik. Nah, kemudian nama sekolah, nama kelompok peserta didik. Nah, saya mengambil sesuai aksi nyata saya yang asesmen otentik. Jadi kakak lain juga bisa ketika mau mengambil asesmen otentik, sertakan kelasnya. Kemudian tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian tanggal pengambilan gambar atau video. Jadi kalau kakak memilih aksi nyata 1, ingat tanggal berapa waktu ada backing itu video, atau mengambil asesmen otentik, ingat DP tanggal tanggal berapa yang ada back ambil itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada dengan menandatangani formulir ini centanglah. Nah, di sini yang kemarin sempat saya lupa melakukan pencentangan. Nah, ini tinggal dirubah oleh kakak. Yang pertama itu menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto atau video dan konsekuensi publik pada media online. Jadi surat pernyataan ini harus ditandatangani oleh kepala sekolah langsung kakak. Jangan sampai tidak diketahui oleh pimpinan satuan pendidikan, sehingganya ini ketika kita upload dan kemudian ada komplain. Nah, kalau tidak diketahui langsung kepala sekolah seperti yang Kak Fasil sampaikan tadi, maka ini akan berdampak ke kita sendiri. Sehingganya harus diketahui oleh kepala sekolah atau pimpinan di satuan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang centangan kedua, saya menyatakan bahwa telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar. Nah, walaupun siswa kita sendiri, jadi harus tetap ada persetujuan. Nah, kemudian yang ketiga menyatakan bahwa pengambilan gambar dilakukan hanya sesuai kebutuhan, dipergunakan untuk konten pembelajaran. Jadi bukan yang
untuk kebutuhan yang lain. Nah, apalagi ada video yang Kak Fasil sampaikan tadi, jangan sampai ada berbau pornografi. Nah, kemudian yang keempat itu menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian. Nah, jadi empat-empatnya harus dicentang, kakak. Kemudian ada mengetahui kepala sekolah, kemudian ada cap dari sekolah, dan kita sebagai peserta juga mengisi di bubuk dengan tanda tangan. Nah, ini untuk surat pernyataan. Nanti kalau yang butuh soft copy-nya ada sama saya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian saya izin kasih keluar dulu nih Kak ya. Kan mau lihat Kak. Mungkin Kak Arman, atau dua Kak Arman. Terima kasih. Kan itu kan Karisno penulisan nama file di lembar pernyataan kan saya download kan lembar pernyataan itu tertulis apa di sini? Lembar pengesahan. Oh, cuma mau tulis lembar pengesahan ya? Tetap mau dia filenya Kak, lembar pengesahan pagar, kemudian PKG PJOK, pagar guru belajar, dan pagar murid belajar yang sesuai yang ada di modul, yang sesuai penyampaian Kak Fasil kemarin di mana dulu di grup kemarin. Jangan lupa DP tagar maksudnya. Nah, itu bukan pagar, tagar maksudnya. Ya, sehingganya ya bukan pagar ini, bukan, tapi tagar. Ya, jadi pakai yang ditambahkan yang itu Kak. Artinya lembar pengesahannya di bagian depan, kemudian tagar PKG PJOK, kemudian tagar kedua guru belajar, guru belajar, kemudian murid belajar. Nah, itu yang penamaan file untuk lembar pernyataan atau pengesahan. Nah, mungkin yang kedua, yang Kak Nurdin, tahapan ketika mau mengupload apa saja yang harus diisi. Nah, saya coba untuk masuk ke sini lagi. Tunggu Kak, mohon maaf. Yang berikut saya masuk yang mana ya? Yang mana ya? Tunggu Kak, saya tak salah. Tunggu, mau buka itu gimana Kak? Yang muka bukti karya. Oh, tunggu sini. Di LMS. Ya Kak, ya. Ya, jadi ini saya coba buka ya, teman-teman, di BK1 yang sesuai pernyataannya Kak Nurdin. Nah, kita scroll ke bawah. Ada di sini kan tadi ada ini untuk mengunduh lembar pernyataannya ada di sini. Nah, ketika mau mengupload itu kita masuk di review. Nah, disinilah yang kita akan mengisi unggah draft bukti karya. Nah, sehingganya kita akan memilih. Nah, di sini saya punya, tidak boleh ini. Tidak boleh saya punya ini Kak Am. Tidak boleh buka. Iya, saya tidak boleh Kak, tanda seru ini. Alur jelas. Ya, jadi Kak memilih ada 3 kategori: praktik pembelajaran, kemudian saya lupa, kemudian terakhir itu modul, yang satu saya lupa Kak. Nah, kemudian yang video praktik baik. Ya, praktik baik, praktik pembelajaran, dan modul ajar atau RPP. Kemudian yang kedua itu bentuk karya. Bentuk karya di sini, kalau kakak-kakak memilih
ingin mengupload video, berarti kakak-kakak harus memilih video. Tapi kalau kakak-kakak memilih modul, maka kakak-kakak mengupload dalam bentuk PDF. Nah, kemudian kalau kakak-kakak mengambil bukti karya video contoh, ya, aksi asesmen otentik atau yang aksi nyata pertama, maka kakak-kakak wajib menautkan link YouTube, bukan Drive. Kalau Drive dia tidak akan terbaca, tapi dia link YouTube. Nah, kemudian kalau kakak memilih modul, maka kakak akan mengupload file PDF dalam modul yang kakak akan angkat. Nah, kemudian judulnya itu apa yang kakak angkat. Kalau macam saya, pembelajaran PJOK asesmen otentik kalau di saya. Nah, kemudian deskripsinya jadi kakak menceritakan tentang, contoh kalau saya di asesmen otentik, maka pembelajaran tentang asesmen otentik itu sendiri. Nah, ini DP deskripsi. Jadi kalau macam kakak mengambil modul ajar, macam yang Kak Fasil sampaikan tadi, silakan dideskripsikan itu tentang modul ajar itu, biar tidak panjang-panjang, tapi minimal poin-poin pentingnya saja yang dituangkan dalam deskripsi. Kemudian yang berikut jenjang. Nah, jenjang di sini, jenjang kalau saya di SMA, kalau kakak ada di SMP, ada di SD, nah itu silakan kakak mengisi sesuai jenjang sekolah masing-masing. Kemudian kelas. Nah, kelas di sini kalau macam saya kan asesmen otentik kelas 11F, maka saya memilih kelas 11. Kalau kakak macam Kak Nurdin mengambil kelas 6 atau kelas 5, maka Kak Nurdin mengambil SD, kemudian mengambil kelas-kelas yang sesuai Kak Nurdinan. Nah, kemudian di sini mata pelajaran. Nah, nanti diklik ini yang tanda pojok kiri ini, yang kemudian mengetik pendidikan PJOK saja, maka dia akan muncul dengan sendirinya mata pelajaran kita sesuai kelas yang sudah diklik di atas tadi, dipilih. Kemudian sarana prasarana. Nah, di sarana prasarana di sini ada 2 item, ada dipakai dan tidak dipakai. Jadi dalam artian ketika kakak di videonya menggunakan sarana prasarana, maka klik dipakai. Kalau tidak menggunakan sarana prasarana, maka diklik tidak dipakai. Kemudian di bawahnya itu ada ini, unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, itu lembar pengesahan tadi itu maksudnya, dalam bentuk PDF. Setelah itu kumpulkan, klik, baru tinggal menunggu validasi dari Kak Fasil. Mungkin kira-kira ini penjelasan singkat. Kalau ada kakak yang ingin masih agak bingung, silakan ditanyakan kembali. Saya kembalikan ke kakak. Mungkin ada yang terlalu cepat penjelasan atau bagaimana? Berarti yang mau unggah itu harus link YouTube kah ya? Iya, makanya kemarin saya di grup tanya sama Kak Fasil kalau harus YouTube yang ada di sini. Makanya saya harus mau bikin YouTube sendiri, baru mau sematkan linknya. Nah, untuk di YouTube juga kakak harus ingat, ketika baru pertama mau bikin akun YouTube, kakak harus merubah pengaturan di YouTube ketika mau upload. Kalau videonya kakak itu lebih dari 15 menit, maka harus dirubah pengaturannya. Pengaturannya di situ nanti bisa dilihat di YouTube, cara bagaimana mengubah videonya diunggah lebih dari 15 menit. Maka di situ baru kakak, kenapa saya kemarin sempat bertanya sama Kak Fasil, saya bilang videonya sudah berapa kali diunggah tapi gagal, ternyata di situ. Saya belum merubah durasi videonya di pengaturan, sehingganya videonya
tidak terbaca gagal-gagal terus ketika sudah di-upload. Nah, jadi kakak harus mau rubah dulu DP pengaturan di akun Google-nya torang masing-masing supaya video yang 30 menit sampai 1 jam itu bisa di-upload. Mungkin kira-kira begitu Kak Nurdin. Ada lagi Kak Nurdin, Kak Arman? Oh iya, siap-siap Kak. Oh, jelas Kak. Tinggal Mbak uploadin sebenarnya dengan surat pernyataan. Oke. Mantap kalau begitu. Saya kembalikan ke Kak Fasil. Cuma tiket tidak ada besok. Sebenarnya kalau macam saran saya juga Kak, sama dengan Kak Fasil, Kak Arman, kan apa ya, hubungi saja Ibu Kepala Sekolah kalau memang beliau tidak ada besok, minta izin Ibu, karena saya ada tugas PKG PJOK untuk menandatangani surat pernyataan. Kira-kira saya mohon petunjuk, harus Ibu Kep yang tanda tangan. Kira-kira saya minta petunjuk untuk bisa didelegasikan ke siapa ya untuk saya bisa mintakan tanda tangan karena sudah hari besok terakhir. Lalu coba gitu. Siap. Siap Pak Ketua. Mungkin itu saja Kak Fasil. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Luar biasa ya pemaparannya. Bisa menginspirasi teman-teman yang masih mungkin gagal paham ya. Oh, bingung bagaimana ini. Luar biasa. Terima kasih Kak Risno, ketua kelas yang hebat. Ya, bisa memandu teman-teman. Itulah tutor sebaya, luar biasa ya. Saya tidak bisa mengkritisi apapun karena memang sudah seperti itu alurnya. Karena memang inilah contoh peserta yang selalu bertanya, bagaimana ini Kak Fasil, bagaimana. Nah, kalau saya menunggu pertanyaan dari kakak-kakak yang lain, sampai kapan saya tunggu terus? Saya pun sudah capek-capek, kasih penjelasan, slow respon, entah ada apa, bagaimana ini. Ya, kurang saya bagaimana? So susah mau answer. Jadi, karena besok ini sudah terakhir, ya memang, kenapa saya tunda 2 kali Zoom ini? Kemarin saya bilang, kemarin malam kita Zoom, saya tunda lagi. Di malam saya lagi tunda. Karena ini sudah terakhir, ya harus malam ini saya refleksikan. Saya ingin tahu bagaimana kakak ini. Ini kesulitannya di apa? Kalau Karisno kan dia langsung tanya, mau japri, mau telepon, mau di grup. Dia minta petunjuk, ini Kak bagaimana? Jadi enak ya ngobrolnya. Kalau kakak-kakak kalau diam, diam itu kakak tidak menyelesaikan masalah. Manakala kita tidak tahu, bingung, tapi pun tidak mau bertanya, soalnya ditambah bingung keadaan. Nah, siapa yang akan mengambil solusi ini? Bukan saya Fasilnya, tapi kakak-kakak sendiri yang mengambil solusi. Solusinya yang pertama, jika tidak enak selalu menghubungi Fasil. Padahal kalau bagi saya tidak masalah ya, kapan saja kecuali saya memang lagi ada kegiatan lain, saya tidak bisa memantau langsung di grup. Ya, boleh dialihkan ke ketua kelas. Mungkin dengan ketua kelas kakak lebih enak ngomong, walaupun setiap saat japri, mungkin tidak ada rasa riskan atau bagaimana. Makanya saya minta bantuan ketua kelas untuk berbagi. Saya bersyukur beliau yang lebih dulu saya validasi, agar memotivasi kakak-kakak yang lain. Kebingungan itu akan terjawab. Tanpa ada komunikasi positif di antara kita, maka tidak akan terjalin suatu hubungan yang harmonis. Jadi intinya hidup ini kakak-kakak kita tidak boleh diam. Diam itu tidak bisa menjawab tantangan.
Diam tidak menyelesaikan masalah. Dengan berkomunikasi yang efektif, maka akan terjawablah semua tantangan yang kita hadapi, solusinya akan ada. Tapi kalau diam, 1000 bahasa, saya menunggu, kakak-kakak pun di sana saya tidak tahu lagi apa, tanpa ada komunikasi ke saya tanya ke ketua kelas, beliau pun menunggu juga respon teman-teman. Jadi, kapan bisa selesai? Sementara waktu kita sudah mepet ya. Saya selalu ingatkan, tanggal 29, tolong. Jadi, jangan bingung lagi, alhamdulillah sudah diberi penguatan oleh ketua kelas. Yang hebat ya, penjelasannya bisa mewakili saya, baik di grup maupun di kelas virtual, untuk memberi arahan untuk kakak-kakak. Jadi seboleh ya, saya rasa dipilih, jangan dulu pikir kombel besok. Malam ini, cobalah, diunggah saja bukti karya. Surat pernyataan nanti besok. Tinggal bagaimana kakak-kakak membangun komunikasi yang efektif lagi dengan kepala sekolah agar nyambung komunikasi itu ya. Jadi kira-kira boleh Kak Refki, Kak Arman, Kak Nurdin, boleh Mbak kirim bukti karya malam ini? Silakan Kak Arman. Ibu, saya coba Mbak kirim bukti karya, Bu, tidak tersimpan. Apa yang tidak tersimpan, Poli? Kalau mau kasih keluar, mau tak pulang-ulang itu, Kak. Apa itu? Itu BK1. Refresh. Mau download lo itu dulu, Kak. Itu. Download. Kalau tidak nanti saya mau kirim kamari pati ke Arman DP file yang tadi, artinya ke Arman rubah. Tidak, kalau surat pernyataan saya download. Cuman isi saja semua nama Kepsek, DP NIP, di checklist baru save dulu. Nanti print besok pas baku mukain kepala sekolah, serahkan itu, sampaikan. Ya. Kalau Kepsek lagi ada kegiatan lain, boleh minta Wakasek. Kan ini hanya dipergunakan untuk kebutuhan kita, bukan untuk kepentingan publikasi yang lain. Itu lain cerita ya, di luar tanggung jawab PKG, PJOK. Karena ini untuk kebutuhan pelatihan kita. Jadi kira-kira boleh ya, Tika Refki, Tika Nurdin, mau tengah malam silahkan kirim saja. Saya ini orangnya memang suka begadang karena terlalu banyak yang harus saya selesaikan dalam file-file. Jadi kedua loh, sebelum habis waktu, tunggu validasi saya. Saya pasti akan memvalidasinya ketika semua sudah terpenuhi. Tapi pasti ada satu yang belum saya nilai. Surat pernyataannya. Ketika dikirim, besok, baru itu validasinya keluar. Tapi saya akan sudah memberi nilai. Setidaknya BK yang kakak kirim, walaupun belum ada surat pernyataan, sudah ada nilai bayangan. Mungkin baru 80 nilai dari saya, atau 90, atau berapa ya. Makanya saya akan lihat sesuai rubrik yang ada sama saya akan lihat item-item mana yang terpenuhi. Mungkin punya Kak Nurdin sudah masuk 85 nilainya, mungkin punya Kak Arman sudah 90. Nah, untuk menggenapkan 100, surat pernyataan lah yang saya tunggu besok. Kemudian disusul aksi kombel ya. Nah, aksi kombelnya itu kalau sudah ada akun YouTube, kan lebih enak uploadnya di YouTube. Linknya itu sematkan di LMS untuk kombel KBS ya, RTL 2. Jadi simpel sekali ya. Kecuali ini yang begini ya. Ini kalau macam kasus Kak Rahmat, kan belum ada aksi kedua. Baru 1. Coba Tika Rahmat lihat, kalau aksi 1 sudah memenuhi rubrik yang boleh diunggah, coba unggah. Unggah BK, bukti karya. Tapi penuhi kamari oleh aksi kedua dan kombel itu besok. Waktu hanya 30 menit ini boleh mau di-actionkan 1 hari. Tidak lama,
Kalau tidak bisa action di luar, ya buatlah dalam kelas seperti Karefki aksi kedua. Di dalam kelas tetapi tetap ada praktik PJOK-nya. Karefki keluarkan meja dengan bangku, dia praktik di dalam kelas. Itu luar biasa ya. Itulah pemanfaatan aset. Ketika tidak memenuhi syarat, aset fisik lapangan, dia gunakan aset gedung kelas. Itu base learning, aset base learning, pemanfaatan aset sekolah. Kenapa harus menunggu ada lapangan dulu? Oh, ada kelas. Untuk antisipasi ketika ada cuaca lagi tidak bersahabat, kita gunakan kelas. Keluarkan meja dengan bangku. Tapi kalau hanya ingin konten ya, hanya ingin asesmennya ini, pembelajarannya ini menggunakan intra ya, hanya berfokus pada konsep, diferensiasi konten, ya berarti ya hanya di dalam kelas. Tetapi jika mau dikaitkan, ini bagi yang belum melaksanakan asesmen otentik, tidak mau menggunakan praktik, tidak ada diferensiasinya di situ ke keterampilan gerak, hanya mengarah ke diferensiasi bukan produk, tapi hanya intra. Kemudian ada kokurikulernya, produk diferensiasi proses, diferensiasi konten ya. Nah, produknya tidak ada. Produknya itu biasa mengarah ke praktik. Kalau tidak sempat membuat praktik, nah bagaimana bisa disebut dengan asesmen secara otentik, secara keseluruhan? Keterampilan geraknya itu dinilai dari mana? Ketika gurunya hanya menghadirkan diferensiasi konten dan proses. Nah, tinggal kembali kreativitas guru. Bagaimana cara memodifikasi modul ajar yang bagus sampai mengarah pada ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Karena sebetulnya kalau kita mengambil konten itu, diferensiasi konten itu kan termuat proses. Diferensiasi proses. Nah, sudah bisa menilai pengetahuan siswa bagaimana, sikap mereka dalam berkolaborasi pada saat ada tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Nah, bagaimana mengambil nilai keterampilan gerak mereka? Tentu ajaklah siswa itu untuk bisa presentasi. Kalau siswa bisa berpresentasi dengan baik, berarti kita bisa mengambil nilai pengetahuan siswa terhadap materi yang dikuasainya. Nah, sikapnya dengan teman-teman dalam kelompok itu bisa diambil nilainya. Nah, keterampilannya di dalam memperagakan sesuatu yang dia paparkan di hadapan kelompok, itu sudah bisa diambil nilai keterampilan gerak. Apalagi cuaca saat ini ya, sudah hampir 1 bulan kita hujan terus. Boleh manfaatkan gedung kelas. Minta linknya Karefki dan lihat bagaimana actionnya. Menerapkan asesmen otentik di dalam kelas itu luar biasa. Dalam kelas dia sulap ya, dia jadikan praktik pembelajaran PJOK yang menyenangkan bagi peserta didik. Coba kakak-kakak yang sudah gercep waktu, buatlah seperti itu. Yang penting jangan lari dari penilaian asesmen otentik secara keseluruhan. Modulnya buat backward design, itu ya. Ada diferensiasinya. Jadi simpel sekali kalau menurut saya, dan saya harap kakak-kakak juga ini. Saya yakin bisa, tinggal dari kita saja ya, yang mengkreasikan pembelajaran itu seindah mungkin, sebermakna mungkin. Jadi bisa menciptakan pembelajaran efektif dan bermakna. Itu saja ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ketua kelas yang sudah berbagi. Luar biasa. Kemudian untuk kakak-kakak. Udah bisa ya, saya menunggu unggahan bukti karyanya. Jika mau cepat, ambil saja video. Tapi video ini dilihat memang rubriknya memenuhi tidak. Kirim saja ya. Nanti besok menyusul kombelnya itu. Aksi kombel, mau sekalian aksi kedua, asesmen otentik, boleh.
Kemudian diupload malamnya boleh, yang penting belum lewat jam 23.59. Takutnya aplikasi sudah terkunci ya, memang tidak ada kebijakan lagi. Karena yang saya dengar di Zoom meeting Fasil kemarin, kebijakan itu hanya untuk daerah-daerah yang mengalami gempa. Gempa bencana baru-baru ini ada beberapa daerah itu yang diperpanjang waktunya LMS. Tapi untuk kita yang tidak ada kendala dalam keadaan alam ini ya itu tanggal 29 selesai semua, itu takutnya. Dan harus terpenuhi BK. Selesai BK, tidak ada gunanya semua tugas dipenuhi tapi BK-nya tidak ada. Saya tidak tahu ya bagaimana aplikasi itu mengolah data kakak-kakak. Oke, sudah bisa dipahami? Ada yang bisa masih ada yang ingin bertanya? Kita sudah paham, kita akan tutup ya Zoom meeting kita. Saya tinggal menunggu. Coba dulu ya, kirim BK-nya. Saya akan melihat dan lihat nilai berapa yang diolah oleh sistem yang setelah saya periksa sebelum masuk suruh. Ya. Berarti kan langsung mau kumpulkan itu biarpun tidak ada surat pernyataan. Iya, kumpulkan. Surat pernyataannya belum ada berarti saya kembalikan dan harus dikirim lagi. Setidaknya sudah ada ya unggahan itu yang sudah masuk, tapi belum sepenuhnya. Oh siap Kak. Iya. Pantesan saya punya ada ini tadi tak ulang Kak. Soalnya saya belum kumpulkan. Pokoknya tanya sama Karisno cara-cara yang lebih simpel. Ini saya minta Kadar Fendi yang sudah melaksanakan, Kombel, Masrun, ayo secepatnya ya, diunggah saja, pilih aksi 1 atau 2 yang akan diunggah. Atau hanya modul ajar, atau hanya dokumen, bercerita terkait aksi nyata. Ceritakan semua. Oke? Udah paham ya, Kak Nurdin, Kak Refki, Kak Rahmat? Jelas Kak. Iya, Kak Rahmat ini tolong Kak Rahmat besok backing saja itu aksi 2 dengan 3. 30 menit saja. Berarti kan ada 1 jam minta waktu untuk teman-teman, untuk peserta didik. Apalagi besok hari Jumat ya. Bagus itu ya, waktunya untuk kita praktik. Jika tidak bisa di luar, di lapangan buat saja dalam kelas. Intinya BK masukkan dulu pengajuan BK. Jangan sampai BK tidak terkirim nilai yang lain walaupun sudah 98% dan menghampiri 100 BK-nya tidak ada dan sudah tutup aplikasi LMS, percuma ya, sudah masuk tahapan pleno. Kemudian satu lagi saya ingatkan jangan lupa, setelah saya validasi, kalau sudah terbuka untuk kuesioner, penilaian kinerja untuk fasilitator silahkan dikerjakan saja supaya selesai tuntas semua LMS. Kuesioner mulai nanti besok Kak sampai tanggal 3. Iya, nah, silahkan ya. Jangan lupa penilaian kinerja fasilitator. Oke. Oh ya, saya mau tanya. Oh ya, tunggu ya, saya tutup dulu ya. Coba kita foto dulu sebelum saya tutup. Foto terakhir yang kemarin kita tidak sempat foto. Tunggu, saya mau tanya Kak Refki tidak ada kendala? So boleh kirim BK ini malam? Nanti besok aksinya? Kombel? Saya punya belum tanda tangan kepala sekolah Kak. Iya, tidak apa-apa. Kirim saja dulu. Saya akan coba. Oh iya. Tapi perhatikan literaturnya yang disampaikan oleh Karisno. Atau begini. Boleh dikirim, kirim saja dulu. Yang penting data-data dalam surat pernyataan sudah ada. Ya. Biar nanti saya kembalikan lagi untuk revisi besok ya. Iya Kak, siap. Asal terpenuhi, untuk BK itu terpenuhi. Dan lihat ya mungkin nilai akan muncul berapa. Yang penting sudah mengajukan, tinggal input itu surat pernyataan. Kirim saja biarpun belum ada tanda tangan seperti punya Karisno. Ya, kirim saja seperti itu dulu.
Nanti saya kembalikan lagi. Ya. Oke ya. Jangan dulu cepat tidur. Kerjakan dulu BK itu. Siap. Oke. Ayo kita foto dulu sebelum kita tutup. Coba on cam dulu ya. Bukti terakhir ini ya. Kita foto. Oke. Politika ini kadar ini segelap gulita. Jangan mati lampu. Tunggu Kak, tidak mau muncul kamera Kak tuh. Kadar ini saya mau tanya dulu, selesai kombel ini kenapa belum upload? Ini sementara upload Kak, sementara ini. Satu kali dengan BK ya? Iya, sementara Kak, yang bukti karya masih sementara upload di YouTube Kak, sementara berjalan. Iya. Dengan BK juga kirim saja malam ini, saya validasi biar baru nilai berapa, nanti saya kembalikan. Kirim biarpun bukti surat pernyataan belum ditandatangani tidak apa-apa seperti kasusnya Karisno. Ya, kirim saja dulu biar belum ada tanda tangan. Seperti kasusnya Karisno. Yang penting sudah memenuhi target ya. Sudah mengajukan, nanti saya revisi, nilainya memang belum 100 karena masih mau ditanda tangan. Ya. Oke, kita foto dulu. Terakhir ya, kita tetap semangat dalam PJOK kita. Ada. Pak Nurdin, foto. Tetap solid ya, semangat. Mentika Rahmat Bukti. Film tertulis pas saya DP screenshot. Ini pangaja Endi. Tunggu. Sudah. Bu Malali. Oke. Pulang. Baik, jadi ini ya saya tunggu Kak Arman, Kak Nurdin, Kak Refki, Kak Darvendi malam ini ya. Dengan Kak Nurlan ini padahal tinggal selangkah. Ya ambil saja yang asesmen otentik itu bagus ya. Sampai di YouTube baru 27% upload. Pokoknya bagadang dulu ah. Gadang. Ayo, saya tutup dulu rekornya. Tapi kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap diberi kesehatan dan semangat ya yang terutama untuk dapat menyelesaikan tugas ini sampai tuntas. Saya tutup dulu ya rekornya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan dulu keluar, ada yang ingin saya sampaikan ya. Saya tutup dulu.